Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hafifah dari kelas 12A2 ingin menjelaskan materi mengenai ijtihad. Nah, yang pertama ada pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan dan memberikan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Dalam Al-Quran kata jahda sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 38, surah An-Nur ayat 53 dan surah Fatir ayat 42. Semuanya mengandung arti badi alus wa al-taqota. Artinya pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan, atau juga berarti al-mubalagh fil al-yamin atau berlebih-lebih dalam sumpah. Dengan demikian, arti ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya. Selanjutnya ada pengertian ijtihad. Menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Sedangkan usul fikih mendefinisikan ijtihad dengan istifragul faqihil us'a li tahsili zonna bi hukmi syar'i, yang artinya pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zan atau dugaan kuat tentang hukum syar'i. Selanjutnya mari kita bahas mengenai fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ada tiga. Yang pertama fungsi al-ruju atau kembali. Fungsi al-ruju mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua ada fungsi al-ihyi atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada fungsi al-inabah atau pembenahan. Fungsi al-inabah atau pembenahan yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Teman-teman, pada hukum ijtihad ini ada tiga. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga adalah sunnah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada wajib ain. Wajib ain adalah bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Nah, yang kedua ada wajib kifayah. Wajib kifayah adalah bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Sunnah yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid yang pertama syarat-syarat umum yaitu balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar beriman. Pada syarat-syarat pokok, memahami Al-Quran, mengerti sunnah, mengetahui ilmu duroyah hadis, mengetahui hadis, nasikh dan mansukh, dan mengetahui maksud-maksud hukum. Yang ketiga yaitu syarat-syarat penting. Yang pertama menguasai bahasa Arab, dua mengetahui asbabun nuzul, yang ketiga mengetahui usul fikih, yang keempat mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Pada syarat-syarat pelengkap, yang pertama mengetahui asbabul wurud hadis, yang kedua mengetahui hal-hal yang diijma'kan dan yang diikhtilafkan, yang ketiga bersifat adil dan takwa. Selanjutnya mari kita bahas mengenai hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan.
Yang pertama, masalah qotiyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun akli. Contohnya, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk masalah tersebut, Al-Quran telah mengaturnya dengan dalil yang syar'i atau tegas. Yang kedua yaitu masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abbud atau ghairu mahkul, yang bermakna akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Nah, adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain yaitu masalah zaniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad yang pertama, karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai sifat atau terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lainnya. Yang ketiga, berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih atau menguatkan suatu dalil atas dalil lainnya. Yang keempat, yaitu perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Dari beberapa sebab perbedaan di atas, pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam memahami nas dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosiokultural dan geografisnya. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syarah dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Selanjutnya qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa itu. Yang ketiga ada muslahah mursalah, adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Yang keempat ada urf, suatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai ijtihad. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.